Oke, jadi judul yang diberikan kepada saya adalah dalam kegentingan mencari solusi. Ya, jadi optimis dalam kegentingan mencari solusi. Ini saya ambil dari 1 Samuel. Kemarin diberikan kepada saya hanya 2 ayat 17 dan 18, tapi saya ambil keseluruhan pasal. Ya, enggak keseluruhan. 1 sampai 35 masih ada ayat setelah itu. Ya, oke. Nanti kita akan lihat sambil lihat ayat firman Tuhan sambil pelajari ceritanya dan sambil belajar juga pelajaran apa yang kita bisa ambil dari situ. Nah, sasarannya untuk ibu-ibu pertama-tama supaya kita semua ibu-ibu sadar bahwa situasi genting itu terjadi adalah seizin Tuhan, ya. Jadi apapun situasinya, bagaimanapun kesulitannya, apapun yang kita hadapi, semuanya itu seizin Tuhan. Kita harus ingat selalu, ya. Berikutnya, kita juga sadar bahwa yang terbaik untuk situasi genting itu adalah mengandalkan Tuhan. Jangan cari solusi sendiri, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Itu adalah. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu hadapin masalah genting, hal apa yang pertama kita lakukan? Kita pasti pernah kan ngalamin masalah genting kan? Secara manusia mungkin kita pertama-tama begitu ketemu masalah genting, kita mau coba atasi sendiri. Benar nggak? Atau kita mau cari teman, kita mau sharing, atau kalau berhubungan dengan kesehatan kita mau cari dokter, kita mau cari siapa aja. Mungkin Tuhan di urutan terakhir yang kita ingat. Ya. Tapi saya berharap setelah lewat pelajaran malam ini dan dari waktu ke waktu ya kita semakin dewasa rohani, kita akan ingat bahwa apapun itu pertama-tama kita harus mencari Tuhan. Ya. Nah, saya mau kasih satu contoh. Ini peristiwa yang menimpa saya sendiri ya. Saya dalam 2 bulan terakhir ini mengalami banyak sekali hal yang Tuhan, saya rasa itu kayak ujian dari Tuhan. Ujian berarti Tuhan izinkan supaya iman kita teruji. Nah itu saat ujian pertama saya merasa saya gagal. Jadi ceritanya gini, itu kemarin Bible Camp ya, dari ikut Bible Camp dari Singapura 12 tanggal 14 kalau saya nggak salah ingat ya, 14 Juli. Saya kan matanya operasi katarak itu setahun lalu, Juli tahun 2022 ya. Jadi Juli barusan itu pas tahun. Nah itu saya pagi lagi saat teduh sebelum sebelum masuk sebelum mulai camp masih agak pagi ya. Saya lagi saat teduh. Lalu tiba-tiba saya melihat ada titik hitam di mata sini. Kalau titik hitam di sini artinya ada sesuatu di dalam mata. Wah saya panik. Padahal saya lagi saat teduh lagi baca firman Tuhan. Itu saya nggak bisa lanjut. Lalu saya pikir, aduh ini pendarahan bukan ya? Ini pendarahan bukan ya? Kalau pendarahan apa terjadi ya? Langsung panik. Lalu apa yang saya lakukan? Saya nggak bisa lanjut. Saya nggak sanggup lanjut. Lalu saya ke bawah cepat-cepat cari dokter. Karena di camp ada dokter. Nah, bersyukur masalah saya itu tidak bukan hal yang berbahaya. Dokternya bantu saya cek. Dia dokter umum, tapi dia pernah belajar secara lebih spesifik tentang mata, dokter dari Singapura ya. Jadi dia tes saya secara fisik, dia kasih beberapa inilah tes, dia suruh lihat sini, lalu tanyakan gejala, ada ini enggak, ada ini enggak. Terakhir dia bilang kepada saya, pertama tidak bahaya, kedua tidak emergensi. Ya, jadi tidak mendesak, tidak berbahaya, tidak mendesak. Jadi saya langsung tenang. Dia bilang kalau mau ya cari dokter lah. Sore hari kan kami ada waktu kosong bisa cari dokter. Tapi saya putuskan pas jadwalnya saya ke dokter yang mau operasi saya sekalian tanya. Begitu. Ya. Tapi hari itu saya merasa saya gagal dalam ujian karena saya langsung panik. Oke, jadi kita lanjut ya. Dalam hidup kita banyak hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita hadapin hal seperti ini lagi dari waktu ke waktu biarlah kita belajar ya. Naik tingkat. Karena setelah itu ada banyak rentetan peristiwa lain, nah akhirnya saya bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Nah, jadi hari ini kita mau lihat 1 Samuel pasal 25 mulai dari ayat 1 sampai 20 sampai 35 ya. Nah, ini tentang sepasang suami istri. Jadi di daerah Karmel ya. Di Karmel itu ada seorang laki-laki di daerah Karmel itu di tempat bernama Maon.
laki-laki itu sangat kaya. Jadi katakan sangat kaya. Seberapa kayanya? Nah, dia punya 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Nanti ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba. Jadi gini, kalau petani nanam, itu waktu panen itu waktunya gembira, benar nggak? Jadi waktu panen itu, lalu hasil panen bisa dijual, bisa jadi uang. Kalau kita punya kambing, waktu kambing dewasa kita sembelih, nah itu waktunya panen juga kan, begitu atau kita jual kambingnya untuk dapatkan uang. Nah, ini kalau domba itu panennya itu gunting bulu domba, itu panen ya. Karena bulu domba dijual dapat uang. Jadi ini masa gembira. Seberapa kayaknya? Ada 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Jadi tadi saya cek berapa sih harga kambing zaman now. Kita mau tahu kan 3.000 ekor domba dengan 1.000 ekor kambing ini harganya berapa zaman sekarang ini. Nah, ternyata kambing itu ada kelas-kelasnya, ada kelas premium, ada kelas standar, sedang, ada kelas standar, 1, 2, 3. Yang paling mahal itu 1 ekor 3 juta. Yang sedang harganya 2,5 juta, yang agak murah harganya 2 juta. Jadi saya hitung yang 2,5 juta. 2,5 juta dikali 3.000 ekor. Totalnya 10 miliar, ibu-ibu. Banyak ya, kalau dibilang kaya seperti konglomerat sih enggak ya. Tapi 10 miliar mah lumayan ya. Lumayan kaya gitu loh. Ya. Nah, ya, tapi di zaman itu saya yakin begini termasuk kaya sekali, amat sangat kaya. Tapi dia masih kalah kaya sama Ayub. Ayub jauh lebih kaya dari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Nah, dia seorang keturunan Kaleb. Berarti dia orang Israel, orang bangsa kebangsaan Israel, orang Yahudi. Nah, jadi pada waktu itu Daud itu sedang lari dari Saul ya. Daud sedang lari dari kejaran Saul. Jadi backgroundnya begini. Daud itu sudah diurapi, tapi Saul masih di atas tahta. Daud belum menjadi raja, Saul masih menjadi raja, tapi Daud itu sudah diurapi oleh Samuel. Sudah dinubuatkan nanti dia akan menjadi raja yang menggantikan Saul. Ya. Dan di dalam pelarian ini Daud punya pengikut 600 orang. Dan di pelarian ini juga Daud itu punya 2 kali kesempatan bisa membunuh Saul. Tapi Daud tidak lakukan. Daud tidak bunuh. Daud lepaskan. 1 kali waktu Saul lagi buang air besar dalam gua, Daud potong ujung jubahnya. 1 kali lagi waktu Daud lagi tidur itu anak buahnya bilang aku tombak kepalanya. 1 kali tombak nggak perlu 2 kali, pasti mati. Tapi Daud bilang jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, Daud begitu menghargai orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia tidak lakukan. Nah, ini backgroundnya. Ya. Jadi di dalam pelarian dari Saul, disitulah Daud berada. Nah, ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang. Kenapa? Karena selama ini itu gembalanya Nabal yang bawa 4.000 ternak itu, 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing itu lalu lalang di antara orang-orangnya Daud. Ya, Daud punya 600 orang. Dan sama, orang Daud tidak merampok mereka, tidak menjahati mereka, malah menjaga mereka, tidak mencuri, tidak merampok, tidak menjahati, dan menjaga mereka sehingga mereka tuh aman, tidak kehilangan domba, tidak kehilangan kambing. Kalau ada yang datang mengganggu pun apa tentaranya Daud, tentara ya, orang-orangnya Daud ini yang menjaga, yang istilahnya seperti satpam bagi orang-orangnya Nabal ini. Maka ketika didengar Daud, nah orang itu sudah panen kan, gunting bulu domba kan, ayo pergi kepada Nabal, pergi ke Karmel, temui Nabal, tanyakan keselamatannya atas namaku. Ya. Lalu Daud katakan, kamu ngomong ya begini sama dia, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Istilahnya kamu sekarang panen nih ya. Adapun gembala-gembalamu itu ada dengan kami. Tidak kami ganggu, tidak ada yang hilang selama mereka ada di Karmel. Ya, tanyakanlah pada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, ini sekarang Daud merendahkan diri.
biarlah orang-orang ini, 10 orang yang diutus ini, mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Ya benar kan? Kalau misalnya kita nih, kita hari raya apapun, Chinese, Imlek, atau orang Kristen kita Natalan, kalau orang datang bertamu kita jamu kan? Ya enggak? Orang Muslim aja kalau mereka Lebaran kita datang dikasih ketupat, ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi hari raya itu harinya kita menjamu orang istilahnya. Ya, bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hambamu. Sekali lagi Daud merendahkan diri, minta baik-baik loh kepada anakmu Daud, apa yang ada padamu, minta sedikit lah. Kami selama ini bantu jaga dombamu, jaga kambingmu, sekarang kamu panen kan? Boleh enggak kasih kami sedikit apa yang ada? Nah, itu permintaan Daud. Jadi orang-orang itu ke sana, orang-orang Daud ketemu Nabal. Mereka akan kepada Nabal persis yang dikatakan oleh Daud. Lalu mereka tunggu jawaban Nabal. Nah, apa jawaban Nabal? Nabal bilang, hah, siapa Daud itu? Siapa anak Isai itu? Tak kenal aku. Nah, pada waktu sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku ambil rotiku, air minumku, hewan yang aku sembeli untuk orang-orang yang gunting buluku. Masa aku kasihkan sama orang yang nggak tahu dari mana, nggak jelas. Tak usah lah ya, nah, seolah begitu. Ya, ditolak mentah-mentah, dihina. Lalu orang Daud berbalik pulang, lapor kepada Daud 10 orang itu. Mereka beritahukan persis perkataan Nabal. Apa reaksi Daud? Daud marah. Daud langsung panggil semua orang, 600 orang, ambil pedang. Ya. Nah, ternyata 400 orang yang ambil pedang ikut dia, 200 orang tinggal menjaga barang. Lalu Daud bilang, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tak ada suatu pun yang hilang dari kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu. Kalau aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Jadi Daud sudah putuskan dalam hati, ini orang sombong, aku mau bunuh dia, aku mau bunuh semua laki-laki yang ada di rumahnya. Jadi alasan Daud marah itu apa? Alasan Daud marah pertama, kebaikannya dalam menjaga gembala dan kawan ternak Nabal itu tak dihargai loh. Siapa Daud? Hah, tak kenal aku. Dari mana dia? Soalnya gitu ya, dihina, diejek. Daud diremehkan, dihina. Daud sakit hati. Tapi sakit hati ini apakah menjadi alasan yang sah untuk membunuh? Ini mau bunuh loh. Karena dihina, karena diremehkan, karena tak dihargai, mau membunuh. Apakah setimpal hinaan dengan pembunuhan? Tidak ya, tidak ibu-ibu, itu tidak setimpal. Ya. Tapi ini situasi genting bagi Abigail, karena Abigail istri Nabal. Kalau suaminya si Nabal ini dibunuh, dia jadi janda. Ya. Nah, Abigail waktu itu belum tahu loh, karena dia tidak di tempat. Waktu anak buahnya Daud datang kepada suaminya ini, meminta bagi sedikit berkat, Abigail tidak ada di situ. Ya, jadi bujangnya segera datang kepada Abigail, kasih tahu. Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tapi ia maki-maki mereka. Ya, padahal orang-orang itu sangat baik pada kami. Mereka tidak pernah mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama mereka lalu lalang dekat kami. Ketika kami ada di ladang, mereka itu seperti apa? Seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam yang menjaga kami selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Ya, lalu bujangnya ini berkata kepada Abigail ya, memberikan pendapat. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan dia seorang yang drusila. Drusila saya cek kamus besar bahasa Indonesia artinya buruk kelakuan, jahat ya. Sehingga orang tidak dapat berbicara kepada dia. Artinya dia orang yang tak bisa diajak bicara, orang yang kata orang
orang Hokkien Auban, tahu nggak Auban? Ya, dia tidak bisa diajak bicara, tidak bisa dikasih tahu, tak bisa dikasih logika. Ya, jadi tidak percuma aja dia bicara. Apa yang dilakukan Abigail? Aduh, aku masuk. Apa yang dilakukan Abigail? Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur. 2 buyung itu dua buyung itu tempat untuk isi lost self sih ya sih. Maafkan daku, ada akong. Oke, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah. Ya, 5 ekor domba yang sudah dimasak. Oke, lanjut. 2 sukat itu saya cek 10 liter. Bertih gandum itu biji gandum. Jadi gandum itu 10 liter. Ya, kira-kira beras kita 1 karung kecil lah zaman now ya. 100 buah kue kismis. 200 kue ara. Ya, ini kira-kira cukup lah ya untuk makan 600 orang ya, enggak? Snack untuk 600 orang. Seperti itu kira-kira. Lalu apa yang dilakukan? Dimuatnya semuanya di atas keledai. Lalu dia katakan kepada bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Kenapa? Sebab percuma ngomong sama orang bebal. Benar nggak? Ya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya, turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Dan sekarang kita lihat bagaimana Abigail mengatasi situasi genting. Ya. Pertama-tama Abigail rela menanggung kesalahan Nabal. Siapa yang bersalah? Nabal kan yang bersalah, suaminya kan. Tapi Abigail rela menanggung kesalahan Nabal. Kita lihat dia katakan, ketika Abigail melihat Daud, apa yang dia lakukan? Dia turun dari keledainya. Dia sujud menyembah di depan Daud sampai mukanya itu menyentuh tanah. Nah, begitu dia merendahkan diri. Lalu dia katakan, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Dengarkanlah perkataan hambamu ini. Ya, jadi dia pertama-tama merendahkan diri, lalu dia memohon-mohon. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab namanya demikian. Nah, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya, bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuhan suruh. Ya, jadi waktu orang-orangnya Daud datang, si Abigail nggak lihat. Itu pertama, Abigail bersedia menanggung kesalahan Nabal. Yang kedua kita lihat, Abigail mengingatkan Daud seharusnya melakukan perang Tuhan, bukan membunuh sesama orang Israel yang tidak bersalah. Ya, memang saya kehilangan fokus loh. Aku bolak-balik. Sorry, maafkan aku. Abigail, si Nabal itu bersalah dalam arti dia tidak murah hati kepada Daud. Dia tidak bersedia berbagi berkat. Dan dia menghina-hina Daud. Tapi kesalahannya itu tidak setimpal dengan hukuman mati. Ya, di zaman perjanjian lama itu hukum sangat jelas tuh. Hanya orang yang membunuh yang boleh dibunuh. Ya, jadi kalau Daud membunuh malah dia nanti yang harus dibunuh. Jadi Abigail katakan, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah. Ya, jadi kalau Daud membunuh, Daud itu hutang darah. Lalu daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Jadi Daud itu tidak puas dengan Nabal, lalu dia merasa diperlakukan tidak adil, lalu dia membalas ketidakadilan dengan bertindak sendiri, tidak membiarkan Tuhan yang bekerja. Gitu ya, kita catat ya ibu-ibu. Biar menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ya, jadi Abigail berkata-kata untuk merendahkan diri, untuk memohon maaf, dan untuk supaya Daud jangan marah lagi. Ya, dan kita lihat di sini dia katakan
Daud seharusnya melakukan perang Tuhan, bukan bunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Nah, oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, sekali lagi Abigail merendahkan diri. Aku ini budak, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Sorry. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Tidak ada yang jahat yang terdapat padamu selama hidup. Nah, sekali lagi Abigail ingatkan ya, bahwa Daud melakukan perang Tuhan. Dalam arti menaklukkan daerah di tanah perjanjian ya. Berperang melawan musuh-musuh Israel. Bukan membunuh bangsa, sesama bangsa Israel sendiri. Dan seumur hidup sampai detik ini, sampai dia ketemu dengan Abigail, itu Daud belum melakukan satu cacat ya. Tidak ada yang jahat padamu selama hidupmu. Andaikan dia bunuh Nabal, maka itulah catatnya ya. Abigail mengingatkan bahwa Tuhan yang akan menjadi pembela Daud. Jadi Daud itu nggak perlu cari keadilan, nggak perlu membalas kejahatan si Nabal. Biar Tuhan yang bekerja, nanti Tuhan yang akan membela. Ya, jadi Abigail katakan, sekiranya ada orang yang bangkit mengejar engkau ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuhanku itu akan dibungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa musuhmu itu akan diumbankan dari dalam salang umban. Apa itu salang umban? Seperti ini, Bu. Jadi ini umban, tempat diletakkan batu ini namanya salang umban. Jadi nyawa musuh Daud itu seperti itu, terbuang, terlempar. Ya, Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela. Keempat, Abigail ingatkan, jika Daud bunuh semua laki-laki di rumah Nabal, maka nanti Tuhan yang akan menuntut balas. Benar nggak? Nabal bersalah, tapi tidak cukup berat sehingga boleh dibunuh. Lalu Daud bunuh Nabal misalnya. Maka pembunuhan terhadap Nabal ini adalah kesalahan. Nanti dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalas, menuntut balas atas darah yang tertumpah tanpa alasan. Itu cara Abigail memberitahukan dia. Ya. Apabila Abigail tahu bahwa Daud sudah dinubuatkan akan menjadi raja. Abigail tahu bahwa Saul akan turun dan Daud akan naik tahta. Abigail tahu bahwa Tuhan yang memilih Daud. Ya. Jadi apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja akan atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal. Pasti menyesal ya kalau terjadi ya. Karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ya, jadi Daud diingatkan, gak usah lah, nanti kamu jadi raja. Nanti kalau membunuh, lalu kamu jadi raja, nanti kamu nyesel. Karena kamu sudah menumpahkan darah tanpa alasan. Kamu sudah bertindak sendiri. Ya, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Kita lihat ya nanti, Daud ingat nggak sampai Abigail. Dan Daud seorang yang sangat rendah hati juga ya, dan sangat bisa menerima teguran. Ketika diajak bicara seperti ini dengan lemah lembut oleh Abigail, dengan hikmat, dengan perkataan, dengan pertolongan Tuhan, Daud bilang, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Ya, terpujilah kebijakanmu, terpujilah engkau sendiri bahwa pada hari ini engkau menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jikalau engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tak ada lagi laki-laki yang hidup dalam anak Nabal sampai fajar menyingsing. Mengerikan ya. Jadi Nabal akan mati, suaminya akan mati. Semua anak laki-laki akan mati, semua hamba laki-laki akan mati. Tersisa perempuan dan anak-anak, ya, janda dan anak-anak yatim yang akan tersisa. Tapi tak jadi. Karena Abigail berhasil meyakinkan Daud untuk tidak membunuh Nabal. Pulanglah dengan selamat ke rumahmu.
lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Lalu Daud menerima perempuan itu, dari perempuan itu apa yang dia bawa tadi, segala macam roti, kue ara, kue segala macam, kambing yang sudah diolah, ya. Oke, jadi kita belajar dari Abigail. Pertama-tama Abigail itu dalam kegentingan dia bersedia menerima, mendengarkan, menerima masukan dari hamba. Dia tidak merasa, kamu tahu apa, kamu cuma hamba. Kamu tahu apa, kamu tapi tak tahu apa-apa, kamu bukan orang pintar. Tapi Abigail tidak seperti itu. Dia mau mendengarkan. Lalu Abigail juga rendah hati. Ya, ketika ketemu Daud itu dia sembah sujud loh sampai mukanya ke tanah dan disebut dirinya budak. Aku ini budak. Lalu Abigail rela. Nabal yang bersalah, Abigail rela menggantikan diri. Walaupun Nabal yang bersalah, hukumannya aku saja yang dihukum. Di sini kita melihat bayang-bayang Kristus. Kita yang berdosa, Tuhan Yesus yang dihukum di kayu salib. Ya, bayang-bayang Kristus dalam diri Abigail ini. Lalu Abigail berhikmat dalam berkata-kata. Ya, walaupun dari awal sampai akhir ini kita tidak melihat dikatakan bahwa Abigail berdoa kepada Tuhan, tapi saya yakin itu Abigail itu hidupnya sehari-hari dekat pada Tuhan. Makanya bisa punya hikmat untuk mengeluarkan semua kata-kata tadi dengan lemah lembut, dengan rendah hati, memohon, membujuk, meminta tolong, dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan puluhan orang, saya rasa. Abigail bukan saja cantik, tapi juga sangat bijaksana. Dan kita yakini bahwa hikmatnya berasal dari pengenalan akan Tuhan. Dan Bapak Ibu-Ibu, ceritanya happy ending loh. Tuhan Maha Adil. 10 hari kemudian Nabal mati. 10 hari kemudian Nabal serangan jantung mati. Ya. Dan Abigail diambil oleh Daud menjadi istrinya. Ya. Jadi kita ingat ya Ibu-Ibu, situasi genting itu seizin Tuhan. Nggak ada yang di luar kendali Tuhan. Seperti apapun situasinya, itu adalah seizin Tuhan. Ya. Terus kita ingat, situasi genting apapun, andalkan Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Itu solusi terbaik ya Ibu-Ibu. Bahwa yang terbaik, solusi yang terbaik adalah mengandalkan Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Nah, jadi saya tadi ingat ya di awal dari sebelum saya membagikan firman Tuhan itu, saya cerita bagaimana saya panik ketika saya lihat hitam di sini. Ini masih ada sebenarnya di sini belum hilang, tapi menurut dokter itu tidak bahaya dan tidak apa-apa, itu proses penuaan. Dalam kejadian itu saya gagal ya. Tapi saya mengalami peristiwa kedua lagi. Saya dicopet, KTP hilang, SIM hilang. Ini masih belum copet yang handphone loh. KTP dan SIM itu hilang duluan. Intinya ceritanya gini, saya tiba-tiba baru sadar bahwa saya punya suatu tempat yang isinya KTP dan SIM dan kartu kredit dan kartu ATM, kok hilang ya, kok nggak ada ya. Saya masih berharap dia muncul, tapi nggak muncul. Akhirnya saya ingat-ingat, kayaknya saya waktu adik saya datang, saya jalan-jalan sama dia itu, pernah satu kali tas saya tuh terbuka seletingnya. Nah kayaknya di waktu itu saya dicopet, saya nggak sadar. Ya, tapi yang hilang hanya itu saja, tak hilang uang. Nah begitu kehilangan itu juga, saya udah belajar, ini seizin Tuhan. Jadi bagi saya peristiwa saya kemarin mata kelihatan bintik hitam itu dan saya panik, itu satu pelajaran. Kali ini saya kehilangan barang sebenarnya cukup berharga. Saya tidak panik, saya tenang aja. Cuman saya bisa bertindak dengan logis. Saya telepon bank, saya ke Telkomsel, saya uruslah semuanya. Saya telepon blokir kartu kredit segala macam, tapi tidak panik. Kartu kredit belum blokir kartu kredit. Saya hanya ke bank. Lalu peristiwa ketiga lagi, masuk. Kita belakangan sering kan terima undangan nikah APK, benar nggak? Lalu kalau yang saya terima itu kenapa saya bisa kena adalah saya terima foto paket. Karena saya waktu itu lagi banyak online shopping, lagi nungguin paket. Jadi foto paket, saya pikir itu paket saya lah. Saya klik. Tapi bersyukur bahwa handphone saya itu rupanya ada pengamanan ya. Tak berhasil sih.
Tapi saya kan nggak tahu dia berhasil curi password saya atau tidak. Tapi ternyata tidak. Tapi waktu itu saya tidak tahu. Nah, saya juga bertindak logis, tidak panik, dan percaya bahwa semuanya masih seizin Tuhan. Andaikan semua uang saya di bank yang tak seberapa itu hilang pun, saya percaya itu adalah kehendak Tuhan. Ya, waktu itu enggak, di rekening tak terlalu banyak, ada sekitar 10 jutaan gitu. Dan saya pikir kalau itu hilang ya itu kehendak Tuhan. Tuhan izinkan gitu loh. Tapi satu demi satu saya semakin semakin bisa mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit. Situasi genting keempat datang itu waktu saya dicopet, itu benaran, ibu-ibu. HP hilang, uang tunai nggak banyak, 1 juta lebih, liontin, ada semua kartu-kartu hilang. Nah, ini benar-benar hilang, hilang total. Saya dijambret ya, dijambret dalam keadaan sadar, bukan tidak sadar. Itu handphone dulu saya beli lumayan mahal ya, hampir 20 belasan, hampir 20 juta. Jadi hari itu saya kerugiannya 20 juta, saya benar-benar aduh gitu loh. Saya benar-benar ngaduh gitu loh. Tapi saya tetap berpikir, ya Tuhan izinkan. Tuhan mau saya belajar sesuatu dari situasi ini. Ini sudah terjadi. Jadi saya nggak bisa lagi mengembalikan barang-barang yang hilang. Jadi saya belajar apa? Tuhan mau mengajarkan saya apa? Jadi saya merasa ujiannya makin tinggi nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 udah nih. Nah, saya pikir ini udah habis lah ya ujiannya. Ternyata belum habis, ibu-ibu. Ditambah lagi yang terakhir, Pak Pendeta sakit, kurang sehat. Nah, itu benar-benar juga lumayan lumayan ngagetin gitu istilahnya ya. Walaupun juga ya kita sudah di umurnya harus sakit gitu ya istilahnya ya. Tapi lumayan. Tapi ya eh, di dalam hal ini juga saya berpikir Tuhan izinkan dan solusinya Tuhan akan sediakan. Ya. Jadi saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan. Kalau ibu-ibu ada pegang handphone, marilah buka bersama saya. Atau pegang Alkitab, Roma 8 ayat 28. Mari kita buka. Roma 8 ayat 28. Ya. Walaupun kita di rumah, kita buka suara, yuk baca sama-sama. 1, 2, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ya, jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dan satu lagi firman Tuhan, bentar ya. Saya tak pandai search. Saya bacakan bagi ibu baca. Bentar ya, maafkan aku. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan pada saat kamu mengalaminya, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Ya. Aduh, ini kok balik ke awal. Oke, saya mau kasih, maafkan aku. Saya mau kasih proyek ketaatan ya. Seperti biasanya saya selalu memberikan kepada kita proyek ketaatan. Nah, ini proyek ketaatan kita adalah kalau kita mengalami situasi genting, maka coba jangan lakukan apapun. Berdoa dulu. Bilang, Tuhan, aku menghadapi masalah. Masalahku ini, tentu kalau masalah pasti berat bagi kita ya. Walaupun berat berlevel-level. Ya, mungkin level 1 sampai level 10. Tapi level 1 pun tetap aja masalah ya. Aku tahu engkau izinkan aku menghadapi situasi ini. Jadi aku mau engkau yang menolong aku melaluinya. Coba seperti itu dulu. Jadi jangan dulu telepon dokter, jangan dulu telepon teman, jangan telepon mama, jangan telepon adik, jangan telepon siapapun. Berdoa dulu, serahkan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, setelah itu baru kita bisa ada hati yang damai.
menghadapi masalah kita. Karena kita tahu ketika kita melewati masalah itu, Tuhan juga bersama kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur. Sore ini kami belajar bagaimana dalam situasi genting, Tuhan ada di situ, Tuhan izinkan, dan Tuhan akan menolong kami untuk melaluinya. Tolonglah setiap ibu ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh dalam iman. Kami semakin hari semakin bisa mengandalkan Engkau, semakin hari semakin bisa percaya kepadamu, semakin hari semakin bisa hanya bersandar kepada Tuhan saja dalam menghadapi situasi apapun. Tolong kami, kuatkanlah kami. Dan di dalam hidup kami, ketika kami mengikut Engkau, biarlah Tuhan juga yang terus dekat kepada kami. Biarlah seluruh sisa hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, saya serahkan kembali.